Jadi nanti tinggal memasukkan filenya filenya Bu Jeki yang ada, masukkan. Nah, ini contohnya yang punya saya, modul untuk guru. Nah, yang dulu untuk ya, yang interkultural. Jadi seperti itu. Jadi bentuknya jadinya seperti ini. Yang punya saya dulu kan hanya PDF biasa, jadinya seperti flipbook. Dan ini gratis. Sebaiknya gurunya itu sedikit saja memberitahu, tetapi dibuat proyek-proyek atau dibuat kelompok kecil. Misalnya kita berikan kosakata, kita berikan ungkapan komunikatif, kita berikan contohnya. Nah, mereka harus melaksanakan. Testimoni. Terima kasih, mohon izin siswa. Silakan. Menanyakan beberapa hal. Ini permasalahan Bapak Ibu guru ini sharing. Oh, ya, sangat baik. Karena apa yang ada di lapangan itu justru yang lebih penting gitu. Sebenarnya tentang perubahan kurikulum dan sebagainya, pada kenyataannya kami mengajar itu juga tidak begitu mengalami banyak perbedaan. Yang penting kita ada goals-nya seperti apa. Namun selama ini yang agak kami kesulitan itu menentukan bab-bab atau tema-tema yang harus kita capai agar bisa berseragam dengan sekolah-sekolah lain. Mungkin nanti bisa ada masukan dari Bu Wisma atau teman-teman lainnya atau Bapak Ibu dosen atau yang berkepentingan pemangku kebijakan misalnya. Terus terang saja karena membaca CP-nya yang sangat umum begitu, pada akhir fase F siswa bisa menguasai sampai level A2. Dulu kan saya juga masih bingung, A2 ini yang seperti apa saja. Kalau kita cari di buku-buku di Lerweg itu kan akhirnya di temanya apa saja. Akhirnya saya memakai Beste Freunde sekarang ini. Cuman saya tuh merasa semua bagian Beste Freunde itu penting dan perlu dan bisa artinya membangun latihan-latihan berikutnya seperti ubung-ubung yang akan menjadi Aufgabe gitu loh. Saya akan memulainya dengan modul itu apa? Modul itu bagian dari bahan ajar sebetulnya. Jadi kita nanti akan mencoba untuk melihat definisi ya di bagiannya Bu Ririn. Tapi yang sekarang saya sampaikan adalah bahwa ini harus ya, oke. Ya, jadi bahan ajar gitu. Nah, apa bahan ajar itu Bapak Ibu pasti tahu ya. Untuk apa bahan ajar itu? Ya, segala bentuk bahan termasuk modul, LKPD ya. Ya, yang digunakan untuk membantu guru maupun siswa. Jadi dengan adanya modul atau bahan ajar lainnya, maka guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran itu akan terbantu. Nah, nanti terbantunya seperti apa, kita akan coba membahasnya. Nah, bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis. Jadi, dengan adanya bahan ajar, maka materi-materi yang kita miliki itu dapat kita susun secara sistematis berdasarkan kebutuhan masing-masing guru. Sekarang kan begitu ya di Merdeka Belajar dan digunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, bahan tersebut tentu tidak hanya bersifat tertulis, tetapi juga tidak tertulis. Karena sekarang kita sangat terbantu dengan internet, media sosial, media komunikasi. Suara dari sekolah. Oke. Ya, kemudian di sini ada beberapa jenis bahan ajar, yaitu satu bahan cetak, ini berdasarkan jenisnya, kemudian ada bahan ajar audio, tergantung kalau kita mau hören, pasti kita gunakan audio.
Kemudian ada audiovisual, misalnya film dan lain-lain ya, atau YouTube ya. Bapak Ibu sering menggunakan YouTube juga? Ya, ya, itu sangat membantu. Gitu. Kemudian bahan ajar interaktif ya, segala macam juga, bisa cetak, bisa juga dalam bentuk ya Mentimeter atau segala macam ya yang Ibu bisa gunakan. Saya pasti jauh ketinggalan lah kalau untuk masalah apa media-media semacam itu. Baik. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa bahan ajar atau yang kita bahas hari ini adalah modul. Tentu saja modul ini juga bisa dalam bentuk cetak, kemudian dalam bentuk e-modul ya. Jadi bisa tidak dalam bentuk cetak, tergantung Bapak Ibu nanti keperluannya apa. Ini bisa saya share Bu Anissa, jadi nggak usah difoto, enggak apa-apa. Itu oke. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa bahan ajar itu berfungsi apa sih Ibu Bapak? Kalau menurut Ibu Bapak apa fungsinya? Ya, campuran bibit tentang materi. Ya, apa bedanya ada bahan ajar dan tanpa bahan ajar? Lebih fokus pada tujuan. Ya, ya. Jadi guru mengajarkan apa, lalu siswanya juga memiliki bahan yang sama ya, sehingga tidak usah bingung-bingung begitu ya. Jadi bahan ajar itu merupakan pedoman bagi guru yang mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, termasuk substansi kompetensi. Karena kita mengajar bahasa itu diminta kompetensi kebahasaan nanti, ya, yang di dalam kurikulum Merdeka disebut sebagai apa Bu Evi? Disebut elemen ya, disebut elemen pembelajaran. Ya, ada. Kalau dulu kan kita mengatakan 4 keterampilan gitu ya, apa namanya, Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben. Sekarang namanya ya itu hanya penamaan yang harus memang kita pahami gitu ya. Jadi di situ. Jadi apa fungsi bahan ajar? Nah, ketika kita punya bahan ajar, maka aktivitas yang yang dipimpin oleh Bapak Ibu guru akan terarah gitu. Dan tentu kita sudah menyiapkan substansi kompetensi yang akan kita berikan kepada siswa gitu. Nah, kemudian selain bahan ajar, selain mengarahkan, tentu juga menjadi pedoman bagi evaluasi dan strateginya. Apa strategi yang akan kita lakukan ketika mengajarkan materi tertentu? Monggo lo diinterupsi jika ada yang perlu ditanyakan atau tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Kemudian selain membantu guru, tentu membantu siswa. Karena apa? Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Tadi Pak Sigit dan Bapak Ibu atau ibu-ibu yang lain sudah mengatakan pakai YouTube, pakai bahan-bahan yang di internet. Mungkin buat kita Bu Aslih ya, tidak terlalu ya. Kita lebih ke media cetak. Tapi Bapak Ibu juga menggunakan buku-buku Leerwerk kan ya. Nah, gitu. Baik, yes. Baik, nah kita mulai dengan apa yang perlu kita lakukan ketika kita menyusun atau mengembangkan bahan ajar. Jadi pedoman yang pertama adalah kurikulum, gitu. Nah, apa beda sih kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 ya, Kurtilas dengan Kurmer katanya gitu. Ya. Sebetulnya kalau secara substansi itu sama saja, gitu ya, sama saja. Hanya bedanya satu, ada istilah-istilah ya, terminologi yang harus kita ketahui. Misalnya ACP menjadi ATP dan sebagainya. Nah, kalau dulu kan tidak pakai itu. Nah, istilah itu yang harus kita pahami sehingga ketika kita membuat modul sebetulnya tinggal mengganti istilah-istilah itu.
Tetapi yang utama adalah ketika kita mau menyusun bahan ajar, tentu kita harus melihat kurikulumnya dulu. Nah, kita lihat fungsinya kurikulum apa sih? Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran. Yang itu harus dipahami oleh semua guru. Rasanya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan atau apa fungsi kurikulum? Nah, sebetulnya bagi guru atau bagi pengajar adalah dasar kegiatan pembelajaran. Kemudian sekarang kan boleh bebas ya, namanya kurikulum merdeka, sehingga boleh satuan pendidikan A tidak sama dengan satuan pendidikan B, boleh. Tetapi ada core, ada hal yang harus tetap diketahui gitu. Misalnya tujuan fase F pembelajaran bahasa Jerman itu apa? Nah, itu yang perlu diketahui, itu yang paling utama ya. Nah, bagi penulis buku ajar, penyusun buku ajar atau penyusun modul ajar tentu menjadi dasar bagi pengembangan modul tersebut. Oke, ya. Nah, ini katanya, ini saya ngerpek loh ya. Saya nyontek di kurikulum. Katanya kurikulum bahasa Jerman adalah kurikulum merdeka. Sebetulnya merdeka itu apa sih? Memberi keleluasaan kepada pendidik untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Nah, kemudian untuk peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik, katanya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada karakter Pancasila ya. Nah, itu. Oke. Baik, ini jadi untuk membuat bahan ajar atau modul ajar harus ada analisis terhadap kurikulum itu. Oke, ini saya rasa bisa dilanjut. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa apa analisis kurikulum itu ya kita pahami dulu. Apa sih yang terjadi? Misalnya kita bisa membedakan antara kurtilas dengan kurma misalnya ya. Apa bedanya? Yang pertama saya lihat adalah sebetulnya istilah, terminologi itu saja yang perlu dipahami. Untuk yang lainnya itu bisa menyesuaikan begitu ya. Ya, jadi memahami kemudian analisis apa yang sih yang dimaksud dengan CP. Semua kegiatan tentu berkaitan dengan tujuan. Nah, tujuan ini adalah capaian yang harus kita laksanakan. Kalau fase F bahasa Jerman capaiannya apa? Minimal A2. Tetapi saya masih mendengar bahwa yaitu capaian minimal itu harusnya minimal ya. Tetapi kan tidak semua sekolah. Nah, tergantung sarana prasarana, kemudian kondisi dan sebagainya itu tidak memungkinkan sampai A2. Nah, itu yang bisa mengetahui adalah guru. Nah, guru harus memperhitungkan capaiannya sampai akhir fase itu apa. Nah, setelah tahu atau diperkirakan, maka modul ini akan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu. Tapi mungkin ya harus dianalisis kembali, apakah A2 itu harga mati untuk kompetensi minimal. Tetapi saya rasa kok merdeka mungkin tidak dengan argumentasi-argumentasi. Ya, penyesuaian-penyesuaian di tingkat satuan pendidikan. Saya rasa begitu. Kemudian, oke, tentu ini sudah selesai menganalisis, tentu mengembangkan isi. Nah, isi apa? Substansinya. Substansi tadi dari CP tadi kan ada elemen, ya, ada 4 elemen itu. Apakah semua elemen diajarkan? Nah, itu tergantung di satuan pendidikannya lagi, gitu loh. Dan tergantung situasinya juga, gitu, kondisinya, gitu. Nah,
kondisi ini yang juga menjadi pertimbangan ketika mengembangkan. Kalau zaman dulu RPP ya mungkin ya, kita RPP boleh 1 lembar kok. Hanya apa? Tujuan, kemudian apa? Evaluasi dan strategi gitu ya. Nah, tetapi akan lebih baik jika Bapak Ibu mengembangkan dari tujuannya apa sih? Dari tujuan ini evaluasinya apa? Lebih mudah begitu sehingga materinya akan mengikuti. Karena buku-buku itu kan tidak semuanya sesuai dengan apa yang ada di lapangan kita. Jadi kita tinggal mengambil dari buku itu apa yang sesuai gitu. Baik. Nah. Oke, ini sudah. Ini nggak perlu ya, saya rasa. Nah, ini saja seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuan akhir fase itu katanya kelas 12 itu minimal A2 begitu. Bu Asli ya, kita pertimbangkan dengan argumentasi. Kalau misalnya menurut kita tidak mencapai itu, ya kita sesuaikan dengan yang menurut rasional kita sesuai, sehingga apa yang kita siapkan itu tidak sia-sia, tidak membuang waktu, membuang tenaga. Jadi harus kita sesuaikan. Gitu. Sehingga nah ini elemen tadi diajarkan semuanya, reseptif 2, produktif 2 ya. Hören dan listen itu reseptif. Nah, itu biasanya lebih mudah diajarkan. Atau hören bagaimana Bapak Ibu di kelas? Bisa dilaksanakan dengan bantuan tape recorder, bisa ya. Nah, berarti reseptif itu kebanyakan bisa dilaksanakan. Kemudian schreiben dan sprechen. Kalau schreiben masih ya, karena bisa klasikal. Tetapi sprechen ini kan membutuhkan kelompok-kelompok kecil dan membutuhkan waktu yang banyak. Nah, itu barangkali bisa dipilah mana yang bisa, mana yang tidak gitu. Dari ungkapan komunikatif yang sederhana, nah itu barangkali bisa. Tapi kalau yang kompleks mungkin ditinggalkan begitu. Tergantung jumlah alokasi waktunya juga. Baik. Nah, ini hanya tambahan saja karena kalau dulu kita tahu ini di S1 sudah diajarkan ya. Behaviorisme siapa ini? Ya, jadi belajar itu katanya perubahan tingkah laku itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi guru perannya sangat penting ya, harus memotivasi, harus memberitahu. Tetapi berikutnya maka ada kognitivisme, lalu konstruktivisme ini yang banyak menggunakan kolaborasi, yang tampaknya sekarang dipakai di kurikulum Merdeka ya. Jadi sebaiknya gurunya itu sedikit saja memberitahu, tetapi dibuat proyek-proyek atau dibuat kelompok kecil. Misalnya kita berikan kosakata, kita berikan ungkapan komunikatif, kita berikan contohnya. Nah, mereka harus melaksanakan. Nah, melaksanakannya bagaimana? Ya tergantung situasi lagi. Kalau ada contoh-contoh yang di satuan pendidikan yang konkret itu akan lebih baik, tampaknya begitu. Misalnya perkenalan kan nggak harus sesuatu yang mereka tidak kenal, tetapi yang mereka kenal begitu. Jadi kebebasan itu tampaknya memudahkan, tetapi juga tidak memudahkan ya. Memilih itu juga harus berpikir. Kemudian ada satu lagi yang di era sekarang tidak mungkin tidak, yaitu konektivisme. Ya, kita harus memiliki koneksi. Bapak Ibu membuat modul ajar misalnya tidak perlu sendirian, tetapi berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain. Ya, ada koneksi di apapun materinya, kerjanya dan sebagainya. Nah, itu memang memerlukan organisasi juga. Ya, ada baiknya, tetapi ada keributannya, ada kerepotannya, yaitu mengorganisir. Itu yang agak repot gitu.
Baik itu. Nah, saya sudah sampai pada akhir karena ada era 4.0, maka kita sudah harus sampai pada yaitu tadi pembelajaran berbasis proyek, ya, kolaborasi. Saya rasa itu akan sangat bagus kok untuk siswa. Tidak perlu banyak tapi hanya teori dan mereka tidak bisa menggunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut pengalaman, ya, pengalaman belajar itu tetapi mereka belajar sedikit tapi mampu mengaplikasikannya di kehidupan. Itu saya rasa perkembangan ini yang cukup penting untuk dipahami gitu. Untuk Bapak Ibu yang masih muda, ya itu akan lebih kenal ya dengan media komunikasi, media sosial, itu akan jauh lebih mudah daripada yang sudah senior. Ya, saya rasa seperti itu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau mungkin tidak sepaham dengan yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari pendidikan atau dinas, ya, atau kementerian. Saya rasa begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau testimoni. Testimoni. Terima kasih, mohon izin bisa Silakan. menanyakan beberapa hal. Ini permasalahan Bapak Ibu guru ini sharing. Oh, ya, sangat baik. Karena apa yang ada di lapangan itu justru yang lebih penting gitu. Sebenarnya tentang perubahan kurikulum dan sebagainya, pada kenyataannya kami mengajar itu juga tidak begitu mengalami banyak perbedaan. Yang penting kita ada goals-nya seperti apa. Namun selama ini yang agak kami kesulitan itu menentukan bab-bab atau tema-tema yang harus kita capai agar bisa berseragam dengan sekolah-sekolah lain. Mungkin nanti bisa ada masukan dari Bu Wisma atau teman-teman lainnya atau Bapak Ibu dosen atau yang berkepentingan pemangku kebijakan di sana, mungkin bisa dibantu untuk menyampaikan bahwasannya agar bahasa Jerman tuh biar goals-nya sama kita semuanya. Misalkan pertemuan pertama goals kita materi apa, pertemuan kedua apa, ketiga apa, dan untuk penyampaian ke murid itu memang bebas. Bapak Ibu guru boleh berkreasi semampunya Bapak Ibu guru. Namun goals-nya kita harapkan bisa sama seperti itu. Baik, terima kasih. Nanti Bu Ririn mohon ya dibantu. Jadi begini, kalau saya memahami kurikulum ini, maka satu hal yang perlu kita pahami, kita itu tidak perlu sama dengan satuan pendidikan yang lain. SMA Negeri 1 Sidoarjo tidak perlu sama dengan SMA Negeri misalnya Tarik atau 3 atau yang lain. Tetapi ketika kita kesulitan bekerja sendiri, kita bisa bergabung dan menyamakan persepsi. Tetapi itu tidak wajib. Ya, yang perlu wajib diketahui adalah capaian. Ibu capaiannya kan A1 misalnya, kalau A2 itu 2 tahun, di fase F itu kan 2 tahun ya, 4 semester. Berarti A1 kan 1 tahun. Nah, kita lihat yang goals yang utama. A1 itu bisa apa sih gitu. Jadi bukan materinya, nun sewu ya, bukan materinya, tetapi mereka bisa apa? Siswa ketika sudah setahun ini bisa apa gitu. Untuk materinya monggo dipilih. Kalau misalnya di Beste Freunde itu berapa? 12. 12. Netzwerk juga 12. Apakah semua tema ini harus diajarkan? Tidak. Kalau menurut Ibu ada yang sulit, apa misalnya yang sulit? Gesund und munter. Enggak ya, gampang ya. Enggak harus, uang itu kehidupan sehari-hari kok. Nah,
ibu anu aja kehidupan sehari-hari itu ibu pilih jadi apa. Misalnya Vorstellung, ya toh, sich und andere Vorstellen, apalagi Schule, ya terus, ya itu termasuk Schule ya, termasuk Schule nanti dibagi-bagi. Terus Familie, ya Familie. Masih ada satu lagi atau sudah 3 ini saja? Essen und Trinken, Alltagsleben. Nah, monggo. Jadi ini sebetulnya boleh gitu. Jadi tidak harus 12 tema itu. Memang Beste Freunde agak beda ya dengan Netzwerk ya. Kalau Beste Freunde kan subtemanya sangat kecil ya, sempit gitu. Nah, itu mungkin 12 akan tercapai untuk 1 tahun. Tapi kalau ibu bapak pakai buku yang lain belum tentu gitu. Itu. Nah, memang lebih baik Bu, tidak wajib tetapi lebih baik dibicarakan apalagi kalau ada asosiasi semacam ini gitu. Saya rasa begitu Ibu, jadi goals-nya saja yang ditentukan. Pokoknya nanti peserta didik itu bisa ini loh kalau sudah selesai dalam 1 tahun. Itu. Saya rasa begitu ya. Ya, nanti saya sih seneng ketemu lagi. Jangan yang besar-besar tapi yang kecil-kecil akan kita diskusikan. Yang penting kan dapat diaplikasikan secara real. Nggih. Bu Ririn mungkin menambahkan? Terima kasih Bu Wisma. Betul yang dikatakan oleh Bu Wisma, yang penting goalsnya apa, kan setiap input sekolah kan beda-beda ya, kalau sekolah yang tengah kota, tengah kota kan pasti inputnya beda juga, apalagi kalau yang pinggiran kan juga beda. Jadi kalau tujuannya, misalnya kan sekarang tiap tahun kan ada Deutsche Olimpiade, supaya bisa, memang tujuannya supaya anak didik saya bisa diakui lah, taruhlah ikut Deutsche Olimpiade. Kalau Deutsche Olimpiade kan juga sama seperti kurikulum sekarang kan A2 ya. Jadi misalnya kalau ya sudah ikut yang regionalnya kan, kalau regionalnya kan A1 misalnya, supaya ikut. Jadi tujuannya supaya tahu nanti A1, tahu model tesnya seperti ini, kan ada tema-tema juga kan. Jadi mungkin goalnya disesuaikan dengan itu supaya nanti bisa ikut serta di Deutsche Olimpiade misalnya. Kalau tujuannya toh tidak dari segi materi kan sudah ada juga, tidak harus sama, tapi setidaknya bisa unjuk gigi. Oh, buat siswa kan juga pengalaman juga kan ikut lomba-lomba yang seperti itu. Tapi kalau memang di sekolah itu bahasa Jerman jumlah jamnya lebih banyak, ya tujuannya memang A2 supaya bisa ikut serta dalam Deutsche Olimpiade, meskipun pengalaman sebagai juri Deutsche Olimpiade juga yang ikut itu kebanyakan tidak lagi A2 Ibu, banyak yang menang-menang itu B1. Itu belajarnya di mana? Nah, belajarnya di mana? Itu ekstra. Ekstra. Jadi seperti itu. Jadi kalau berdasarkan hasil diskusi juga dengan guru-guru yang di Malang yang sering dapat nomor. Nah, biasanya dipilih anak-anak yang memang kamu mau enggak tak kasih, saya beri ekstra bahan drum supaya nanti kecil ikut Deutsche Olimpiade mulai kelas 1 memang memilihnya begitu. Jadi ada kelas khusus, nah yang memang anaknya memang yang dipilih biasanya yang anak IPA biasanya gitu. Nah, itu memang ada kelas khususnya, jadi mereka sudah memang A2-nya, A1-nya mateng, A2-nya mateng, jadi ya udah. Jadi pasti dia juga punya kans untuk bisa tarung di tingkat nasional seperti itu. Karena memang juga saya dengar yang di Jakarta itu para MGMP pun juga saling probe, ada probe untuk supaya siap di Deutsche Olimpiade. Jadi seperti itu, mungkin seperti yang dikatakan Bu Wisma juga. Jadi yang penting sinergi kerjasama atau bikin Vorbereitung sama-sama. Jadi untuk menyiapkan Deutsche Olimpiade bisa yang seperti itu. Di Malang pun juga guru-guru juga seperti itu. Jadi tergantung tujuannya yang mana dulu. Tentang materi kan bisa kan sudah ada uraian materi ya di fase F itu, meskipun uraian materinya tidak
detail seperti yang dulu, sangat tidak detail malah. Sebetulnya dulu itu masih tetap bisa dipakai. Masih. Jadi dikolaborasi. Betul. Jadi masih tetap bisa dipakai dan dari segi tema-temanya juga tetap sama juga bukunya apapun itu bukunya, tapi kan tema-temanya tetap masih sesuai dengan level kebahasaan sesuai dengan tingkatnya itu. Iya, nah ini kan bisa menjadi bahan untuk misalnya Bu Jeki dan teman-teman calling ke Bu Ririn atau kita, Bu, ayo ketemuan di semester depan atau tahun depan untuk materi ini, itu akan lebih enak buat kita untuk saling menyiapkan gitu. Nah itu satu hal kan untuk siswa apa yang kita lakukan tadi. Jadi rekognisi itu tidak hanya internal. Karena kita ngajar itu kan belum tentu siswa itu juga tahu bentuk soal di dalam tes-tes di luar. Nah itu juga penting. Jadi itu evaluasi eksternal itu juga diperlukan. Itu untuk siswa. Untuk guru, Bapak Ibu coba lihat ketika saya mau naik pangkat misalnya, apakah bisa gitu untuk menjadi pembimbing siswa berprestasi itu apa termasuk bagian dari itu juga perlu dipikirkan. Nah, jadi harus juga lihat ya, kalau saya mau naik pangkat itu apa saja sih bidang yang bisa saya masuki gitu. Supaya Bapak Ibu tidak berhenti di situ seperti saya. Tidak berhenti di situ, tapi jadi pembimbing bisa, jadi menghasilkan karya bisa gitu. Nah itu dilihat saja. Yang penting adalah aturannya seperti apa. Gitu. Barangkali menjadi pembimbing yang menang di tingkat regional dan nasional bisa mendapat Kalau kami dosen mendapat Itu, ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Saya itu ingin testimoni ya. Ini kan sudah berlangsung 3 tahun ya formasi. Jadi artinya saya mengajar bahasa Jerman fase F itu sudah di tahun kedua. Terus terang saja karena membaca CP-nya yang sangat umum begitu, pada akhir fase F siswa bisa menguasai sampai level A2. Dulu kan saya juga masih bingung, A2 ini yang seperti apa saja. Kalau kita cari di buku-buku di Lerweg itu kan akhirnya di temanya apa saja. Akhirnya saya memakai Beste Freunde sekarang ini. Cuman saya tuh merasa semua bagian Beste Freunde itu penting dan perlu dan bisa artinya membangun latihan-latihan berikutnya seperti ubung-ubung yang akan menjadi Aufgabe gitu loh. Jadi kalau satu dilewati nanti anak-anak juga akan mengerjakan yang lain akan bingung. Jadi saya tuh kadang pengalaman 1 tahun kemarin saya tuh terlena di situ. Jadi sampai pada akhirnya saya merasa mereka naik kelas 12. Jadi ya kami ini memang kesulitan untuk mengatur, memanage, mendistribusikan lah materi itu ada di setiap semester yang mana gitu, di setiap pertemuan yang mana saya terutama masih kesulitan mendistribusikan materi dengan adil dan merata hingga sampai akhirnya tujuannya anak-anak itu A2 karena sampai sekarang pun kita masih bekerja dengan A1 padahal mereka sudah kelas 12. Jadi ini testimoni saja, ini kayaknya saya memang ini kurang tajam gitu. Iya, baik. Saya rasa ya semua pasti mengatakan guru tuh, loh ini penting. Sebetulnya begitu. Tetapi kan kita harus memikirkan alokasi waktu. Ya. Dan yang penting juga adalah ketika kita ingin mengikuti evaluasi eksternal ya di luar sekolah. Maka kita harus tahu kecenderungannya itu misalnya tema yang keluar itu apa sih? Tema-tema yang keluar, misalnya di Olimpiade atau di tes A1 lah katakanlah. Kan kita sudah punya ya di situ ada banyak contoh
Kalau expression saja misalnya, ada 3 macam ya Bu ya. Satu adalah si Vorstellen, yang kedua adalah Fragen Antwort, kemudian yang ketiga yang kartu-kartu itu. Nah sebetulnya dari situ saja kita sudah tahu bahwa siswa itu berarti harus bisa bercerita tentang 10 poin tentang Vorstellung. Ya, apa? Nama, ya. Nah itu yang harus diajarkan. Jadi kita tidak hanya melihat ini semua penting, tidak, tetapi kita juga harus memperhatikan yang di luar itu yang kemungkinan akan dihadapi oleh siswa. Itu. Kemudian siswa harus bisa bertanya. Nah, bertanya itu tidak mudah. Menjawab lebih mudah kalau mereka punya kosakata, tapi bertanya itu lebih sulit. Itu pengalaman saya juga gitu. Kemudian yang sulit lagi adalah memberi perintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu saja yang penting kompetensi yang harus diajarkan di A1. Gitu, Bu. Jadi kalau temanya ya mungkin harus ini terpaksa gitu. Nanti mungkin ada tema tertentu yang bisa dimasukkan di A2 dengan pendalaman yang lebih gitu. Itu saya rasa begitu. Tapi ya memang kita harus mencoba untuk menyusun itu gitu ya. Iya. Karena saya kan pernah, maksudnya begini, ada membaca lah sebuah pendapat seseorang. Kenapa nggak pakai Lerweg yang sudah baku, yang sudah memang benar, sudah dipastikan benar, daripada membuat tapi ternyata mungkin gramatiknya salah atau alurnya yang salah. Pakai saja yang sudah ada. Jadi karena saya gitu, ini saya tuh terus terang saja baru di kurikulum ini saya tuh merasa jelas, apalagi ada buku yang jelas yang memang sudah ditunjuk Puskurbuk untuk dipakai, disahkan, itu saya tuh merasa kayak jelas gitu loh. Oh iya, berarti ini memang alurnya begini. Jadi selama ini saya tuh melakukan kesalahan, saya gramatik dikasih ya dulu itu karena Lerwegnya nggak jelas, kan bisa dari pusat material macam-macam nggak continue gitu loh. Kalau sekarang karena ada buku saya merasa ini sangat nyambung, lalu anak-anak itu belajar gramatik itu juga mereka itu menemukan dari dialog, dari ini, jadi nggak seperti saya dulu ketika menyajikan kasih tabel itu RCS gitu langsung brek. Itu kan juga akhirnya jadi membuat saya juga terlena gitu loh. Jadi untuk modul itu kita juga karena kenapa nggak pakai yang sudah bener gitu. Itu kan akhirnya jadi saya membatasi diri juga. Jadi kayak satu gini Bu. Buku yang benar itu yang bagaimana? Ya memang ada yang namanya validasi konten, validasi dan sebagainya. Bu Ririn ini S3-nya itu jadi mungkin lebih paham gitu ya. Jadi yang benar itu seperti apa gitu. Memang itu kan harus ada validasi, tergantung Bu. Buku itu tergantung pada tujuan pembelajaran kita. Tidak sama, tidak bisa benar itu disamaratakan, digeneralisasikan, tidak bisa. Tetapi tentu ada hal-hal yang bisa general. Misalnya cetaknya harus menarik dan sebagainya tentu. Tetapi jangan lupa, ketika Ibu menggunakan buku-buku itu kelemahan kita yang dari bahasa Jerman sejak dulu. Kita itu tidak punya untuk membuat karya. Itu kerugian kita. Ya. Jadi kita merasa bahwa ini sudah benar, buat apa kita membuat? Itu kita nggak punya loh. Iya kan? Nah itu nggak boleh. Nah caranya adalah Ibu tetap pakai buku yang ada itu, tetapi Ibu modifikasi. Tidak membuat baru, tetapi memodifikasi. Karena kalau sama persis, maka plagiasi. Gitu Bu. Itu satu. Yang kedua tadi yang masalah tabel-tabel tadi. Apakah tabel itu tidak diperlukan? Perlu loh Bu. Tetapi tidak wajib. Karena apa? Yang penting adalah 4 elemen, 4 kompetensi tadi.
Jadi kita ini sudah menggunakan pendekatan komunikatif. Komunikasinya yang penting, mereka bisa berkomunikasi. Gramatika, kemudian kosakata itu bagian dari Sprachbaustein, membangun itu. Tetapi jangan terlalu banyak. Yang dibutuhkan saja untuk komunikasi. Jadi kalau misalnya tahap awal, ibu ketemu pertama kali, ada personal pronomen. Perlu nggak sih ih sampai si? Nggak perlu. Ya ih dengan si, ih dengan du, itu di awal-awal. Kita ini kan gatel ya, pengen menunjukkan bahwa itu ada si, dia laki-laki di si, dia perempuan, walik. Si dia perempuan, dia laki-laki. Itu tidak di tahap awal. Yang penting mereka bisa mengatakan ich bin siapa atau ich heiße siapa, undu. Itu sudah komunikasi yang A1 loh. Tuh. Jadi bukan hafal idu, RCS, bukan itu. Gitu. Apakah tidak perlu? Perlu nanti, Bu. Belum waktunya di awal. Ya, gitu. Seperti itu. Ya ini kan mengubah mindset ya, mengubah. Kita ini kan agak sulit, tapi ya itu tadi. Nah, mari bersama-sama untuk membuat seperti itu, gitu. Untuk membuat yang mudah bagi siswa dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sebagai sebuah pengalaman belajar. Bu Ririn, monggo. Bu Ririn ini pakarnya toh, bukan saya. Terima kasih. Ini di sini saya hanya share saja ya Ibu ya, karena kebetulan saya pernah membuat modul. Jadi seperti sebenarnya buat modulnya itu karena tuntutan sekolah. Karena pengembangan. Nanti gitu. Oh iya betul. Enggak apa-apa nanti. Jadi ya memang ya semua berangkat dari keterpaksaan. ya, Ya, karena semua memang gitu. betul Ibu. Dan kalau tidak salah untuk untuk kenaikan pangkat juga diminta ya Bu ya, untuk membuat bahan ajar atau bukan diminta, atau ada salah satu kriteria untuk membuat modul atau membuat bahan ajar kan. Ya ada pilihan itu, dan itu lumayan juga kan, berapa halamannya, kalau sekian halaman poinnya sekian, kalau tidak salah seperti itu, karena tempo hari pernah disuruh menilai itu ada kriteria itu gitu loh. Jadi kalau lebih dari 40 halaman maka kumnya sekian, seperti itu. Jadi, nah tadi telah disebutkan oleh Bu Wisma tentang modul. Kita bermain dulu ya Ibu ya. Ibu pasti kenal dengan Mentimeter. Ini saya memberikan linknya ke siapa ya? Jadi sebentar. Ke salah satu nggak salah satu ya, sebentar. Nah, saya klik dulu. Tadi kita refresh saja yang menurut Ibu apa itu modul, kemudian modul apa yang pernah Ibu gunakan? Untuk modul yang pernah Ibu gunakan apa aja? Belum pernah atau yang tahu modul mungkin dari teman atau kolega yang lain atau dari guru yang lain, adakah? Ya biasanya ini MGMP gitu bikin nggak selesai, selesaikan ya selesai. Biasanya gitu buatan Berarti harus disimpan, Bu. Harus disimpan. Dilanjutkan untuk selanjutnya masa. Ya biasanya Supaya nggak dari nol lagi. Iya nanti semester berikutnya nyari modulnya nang dia. Gitu. Kok terus terang ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya Ibu ya. Di sini karena memang judulnya pendampingan, maka bisa kok misalnya kalau modul yang berserakan itu misalnya dijadikan satu, terus kita siap juga misalnya jadi validatornya atau jadi, karena memang ciri modul yang baik itu kan harus sistematis tadi kan, mudah digunakan, materinya relevan enggak. Nah, seperti itu. Menarik enggak ini untuk siswa kalau memang modulnya untuk siswa. Tapi nanti saya akan berikan contoh juga
Misalnya kalau modul untuk guru bagaimana? Karena memang kan tergantung seperti tadi Bu Wisma jelaskan, tergantung tujuannya kan. Kita membuat modul memang ditujukan untuk siswa atau untuk kita sendiri sebagai guru yang kita merasa kita punya best practice loh, misalnya seperti itu. Kemudian kita kita share, kita kumpulkan sama-sama. Selama itu ada sistematikanya kan bisa dijadikan buku jadi satu dalam bentuk modul. Jadi nanti kalau misalnya best practice-nya Bu Jeki, saya mengajarkan kainan-kainan, misalnya saya pernah bikin ini. Ibu yang lain, saya pernah bikin ini, digabungkan jadi satu kan bisa. Jadi seperti itu. Pokoknya maksimal 4 orang ya. Iya. Untuk dapat kum. Kalau lebih dari itu jangan. Karena tidak bisa dinilai nanti, bisa diklaim kumnya. Jadi 4 Kalau orang ini saja maksimal. Tapi dimaksimalkan tidak apa-apa. Kalau ini ya, menurut pengalaman, ini rahasia sebenarnya. Rahasia hitam kenaikan tingkat. Nanti di edit ya Pak ya. Ya biasanya modulnya sama, cuman covernya aja beda gitu. Jadi dan itu biasanya tidak saya loh, Bu, tapi teman-teman yang lain, bukan saya. Itu biasanya begitu, karena kalau ini ya lingkup kenaikan pangkat untuk dinas pendidikan itu mungkin tidak serumit yang dosen atau bagaimana yang pakai dicek plagiat dan sebagainya. Jadi kalau di kami ini memang lebih mudah, asalkan bahkan bunyinya pun yang namanya modul itu tidak boleh satu. Kalau kita kan pemahaman kita modul itu ya satu materi, satu bab gitu toh. Dari awal sampai ada evaluasinya. Tapi kalau versinya dinas pendidikan, versinya asesor kenaikan pangkat itu ya 1 semester. Jadi ya tumpuk gitu. Satu semester. Dan itu biasanya sih kadang saya pernah menilaikan modul yang sudah saya pakai kenaikan sekitar 4 tahun yang lalu, saya nilaikan kembali juga berhasil. Cuma tinggal ganti cover. Belum ada cek kelasnya. Belum. Jadi tidak sampai ke sana. Ini Bu. Kita menyusun itu tidak baru. Contohnya saja buku Lehrbeck yang bahasa Jerman itu tidak semuanya baru, tetapi dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya kalau dulu dari Deutschmark menjadi Euro, kemudian apalagi isu-isu yang terkini itu dimasukkan, yang lain masih tetap tidak apa-apa. Jadi itu bukan sesuatu yang tabu. Cuma nanti kalau sudah ada cek plagiasi, nah itu akan kelihatan. Iya. Foto plagiasi kita berapa? Tapi selama belum ada itu boleh. Selama belum ada cek plagiasi. Iya makanya saya beri judul tadi rahasia hitam. Tapi kalau mau bagus ya artinya mengikuti zaman ya misalnya iya mungkin ada informasi diberikan sehingga akan bertambah tebal gitu. Dan karena pun juga perkembangan pendekatan pembelajaran, materi, isu-isu yang terbaru itu kan juga harus diakomodasi juga kan. Misalnya dengan sekarang karena pandemi otomatis kan banyak pakai gadget tuh anak-anak. Nah, jadi makanya tidak lagi yang handout mungkin, tapi yang LKPD, yang modul yang seperti itu. Yang mungkin dan itu ternyata sekarang banyak juga kan laman-laman internet yang memfasilitasi itu. Kalau misalnya punya dulu cetak dijadikan supaya tidak mencetak lagi, karena sekarang kalau apalagi anak-anak mengharuskan anak-anak untuk fotokopi atau apa itu kan juga rentan juga kan. Jadi mungkin juga nanti bisa mengikuti yang sekarang, jadi kan kayaknya ini buku yang lalu tapi betul formatnya. Betul. Sekarang misalnya TikTok, nah itu kan harus membuat juga kalau modul itu kan mandiri ya sebetulnya untuk siswa ya. Diberi petunjuk penggunaan atau petunjuk kerja. Nah itu kan sudah panjang. Ketika mau membuat project ya dengan TikTok misalnya atau dengan apa yang lain yang siswa kira-kira sangat senang. Nah itu kan sangat bagus. Jadi dimasukkan saja di dalam. Dari yang sudah ada. Jadi
Ini tentang tahapan penyusunan modul tadi. Kalau Bu Wisma memulai dari kita harus lihat kurikulumnya, ya memang betul. Ini secara teknisnya sekarang kurikulum, dari kurikulum itu kita bisa membreakdown jadi tujuan, kan? Karena tujuan pendidikan kita misalnya A1, A2 yang tadi Bu Jeki sempat kok saya rasanya A2 rasa A1 gitu. Nah, itu taunya bagaimana? Sebenarnya di laman internet saya juga share tadi ada itu dalam bahasa Jerman tapi cuma sayangnya kalau punya waktu. Jadi sebetulnya dari GER itu sudah cakupan materinya sangat detail. Misalnya materi-materi apa saja sih yang untuk level A1, kita bisa lihat kalau misalnya di fase F yang sekarang di Merdeka Belajar itu kan sangat luas ya. Jadi bisa ambil di situ. Misalnya kalau di buku-buku itu kayaknya penting semua. Tapi padahal kalau di buku Bester Freunde kan itu temanya penting semua. Kalau mau pilih salah satu saja keterampilan menyimaknya A1, pilih aja yang mana yang di dalam kurikulum itu bisa. Atau masih menggunakan kalau kurikulum 13 kan toh masih diwadahi juga ya, di situ kan uraian materinya lebih lebih rinci, masih bisa digunakan toh itu juga listennya kalau kurikulum 2013 itu A1 plus sebetulnya. Memang belum sampai A2, tapi tema-temanya sebenarnya di tema A1 dan A2 itu tidak jauh berbeda. Cuma masalah nanti di redemital untuk komunikatifnya saja yang di A2 itu lebih kompleks karena ada monolog di sana. Jadi ini tahapan teknisnya harus menentukan tujuan, memilih materi tadi sama seperti yang dikatakan oleh Bu Wisma, banyak sekali sumber atau materi-materi yang dahulu, buku-buku yang dulu itu kan masih bisa digunakan gitu, dimodifikasi untuk menghindari plagiasi. Saya pun pribadi atau dari sumber-sumber di internet yang kita bisa filter, kalau ini free, bisa bebas digunakan. Jadi itu kalau kita lihat Google itu nanti ada titik 3, bisa diklik filter mana bahan-bahan yang bisa boleh dipakai untuk umum, tidak akan kena hak cipta. Jadi yang seperti itu ada. Jadi itu kalau nanti memilih-milih materi, karena sekarang materi itu sangat banyak berlimpah sampai kebingungan kadang-kadang pilih yang mana. Sebetulnya itu kan makan banyak waktu ya. Betul. Kalau misalnya takut kena plagiasi, sebetulnya bisa difoto, di crop itu, latihan misalnya. Betul. Itu menghindari plagiasi, pasti tidak kena plagiasi. Gitu. Untuk menghindari misalnya nanti kalau saya bikin teks sendiri tambah salah, saya malah menghindari membuat teks sendiri. Ada banyak laman itu teks yang bisa kita ambil, kemudian tapi Aufgabennya kita bikin. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi teks-teks yang level A1 sudah tidak apa-apa, tapi harus cantumkan source-nya, sumbernya dari mana. Nah, seperti itu. Karena kalau kita membuat teks ini kita bukan mutaspakhlur, saya sendiri pun tidak pede dengan saya membuat teks sendiri seperti itu karena bukan mutaspakhlur. Maka saya cari teks-teks yang source-nya yang aman, tapi Aufgabennya dari kita. Kalau yang level A1, A2 kan boleh 2 bahasa. Gitu, Zweisprachig kan tidak masalah. A1, A2 yang tidak boleh 2 bahasa itu kalau sudah level A2 plus sampai ke atas itu tidak boleh. Tapi kalau A1 dengan Anfang A2 itu boleh. Penjelasan 2 bahasa itu. Yang tidak membolehkan itu siapa? Jadi yang tidak membolehkan itu siapa? Sebetulnya kalau betul. Iya, kalau di sini yang tidak membolehkan kalau standarnya Goethe. Iya, makanya boleh. Nah, soalnya maksudnya buku A1-nya Bester Freunde semudah itu. Murid saya bilang gini, Bu, ini kalau nggak didampingi guru saya nggak bisa. Gitu. Itu tidak apa-apa. Nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Tidak ramah katanya. Ini nggak ramah pembelajar. Itu makanya untuk pengen ramah itu Bu, itu harus memberi petunjuk yang detail. Nah petunjuknya ini kan sudah banyak. Kalau misalnya harus cek plagiasi, maka itu akan sedikit. Jadi memang kalau standar Goethe itu makanya tidak boleh itu standarnya Goethe. Kalau standar kita tidak apa-apa. Tapi di Goethe pun sekarang kalau kita
belajar informasi tentang budaya Landeskunde, itu tidak mungkin anak A1 A2 itu bisa ngomong tentang budaya dengan sangat lancarnya, maka tidak apa-apa dalam bahasa Indonesia. Cuma dalam kan ada Lehrerarsprache ya yang di kelas bahasa yang digunakan oleh guru. Memang kalau selanjutnya kita harus 100% wie möglich 100% bahasa Jerman itu. Tapi kalau di kita tidak masalah. Jadi makanya kalau sebenarnya buku yang tetap paling bagus yang belum ada tandingannya itu kayak Kontak Deutsch. Iya, itu. Dibandingkan buku-buku setelah Kontak Deutsch yang ada, itu memang nicht zu vergleichen itu untuk dibandingkan, karena memang itu masih tetap sangat bagus karena dari konsepnya, teoritisnya, kemudian penyampaian, meskipun sayangnya layoutnya tidak bagus ya. Nah, seperti itu. Kan itu dua bahasa juga kan, seperti itu. Jadi makanya organisasi materinya juga, pilihan bahasa, yang terpenting ada contoh soalnya, kemudian revisi. Ini untuk tahapan menyusun modul. Jadi misalnya kalau Ibu sudah ada, kalau memang fasenya, Bu Jaki kan bilang ini nah sudah ada dan ini sejarah gelap atau sejarah gelap untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Rahasia hitam direvisi saja, tidak apa-apa kalau misalnya mau diperbaharui seperti itu. Nah, ini saya pun juga, ini mungkin Bapak Ibu pernah tahu modul, kan sekarang live worksheet, pernah dengar? Oh iya. Nah, ini saya berikan contoh saja live worksheet yang telah dibuat oleh mahasiswa bimbingan saya. Ini modul juga seperti ini. Ini hanya 4 halaman bisa. Kalau live worksheet ini harus punya akunnya, gratis. Tapi memang terbatas. Jadi tapi terbatasnya ini sebagai LKPD ya. Kalau dikumpulkan nanti kan bisa jadi modul juga, dikasih nama ya. Jadi untuk modul untuk siswa. Jadi ini bisa sampai 120 halaman. Kalau live worksheet ini. Jadi ini pun mereka teks ini tidak membuat sendiri. Memang saya minta mahasiswa saya, coba kamu cari teks, tapi ditentukan nanti sumbernya, tapi dikasih keterangan tadi, baca dialog dan jawablah pertanyaan. Dan mereka mengerjakannya secara online. Nah, karena namanya ELKPD ini yang live dari live worksheet. Itu contoh konkretnya. Ini ada flipbook. Pernah tahu? Kalau ini tidak perlu download, tidak perlu registrasi. Kalau Ibu sudah punya bahannya, seperti Ibu Jaki, saya pun juga sudah punya bahannya. Punya saya dulu kan masih dalam bentuk PDF saja. Kemudian saya jadikan jadi flipbook. Kok jadinya seperti ini ya, sebentar. Nah, jadi nanti tinggal memasukkan filenya Ibu, filenya Bu Jaki yang ada, masukkan. Nah, ini contohnya yang punya saya, modul untuk guru. Nah, yang dulu untuk yang interkultural. Jadi seperti itu. Jadi bentuknya jadinya seperti ini. Yang punya saya dulu kan hanya PDF biasa, jadinya seperti flipbook. Dan ini gratis. Itu. Tapi sayangnya hanya bisa sampai, yang gratis itu hanya bisa sampai 15 halaman sampai 20 halaman. Tapi bisa disiasati sih, nanti ada linknya, ini kan online ya. Jadi bagian yang ini, nanti bagian ini kan harus dikumpulkan jadi satu. Itu siasatinya supaya tidak berbayar. Jadi ini ya tidak perlu registrasi, hanya kalau punyanya Bu Jaki berapa halaman tuh. Jadi langsung aja masukkan di sini, choose file. Lagi ini kita ya. Pertemuan berikutnya ini. Nah, langsung nanti masuk, jadi hanya bisa sampai sayangnya 15 halaman maksimal. Jadi nanti bisa filenya dipotong dulu, nanti ditambah. Nah, nanti akan saya berikan dan kalau Canva, Bapak Ibu, Canva pengganti. Nah, itu bisa juga kan ada link untuk membuat modul kan di Canva, itu tinggal klik. Canva pun juga
Kalau yang berbayar tidak terbatas. Kalau yang gratis memang terbatas juga. Ya, layout tidak terbatas kalau berbayar. Tapi kalau tidak berbayar bisa sampai 40 halaman ternyata kan itu memenuhi juga kan. Nah, seperti itu. Kalau digital flipbook ini hampir sama seperti flipbook.net tapi harus registrasi dulu. Itu yang membedakannya. Dan juga kalau apapun kalau gratis kan memang terbatas ya. Nah, iya. Gratis kan tidak terbatas. Nah, dicicipin saja. Lumayan loh, belum tentu kita habis loh. Nah, makanya itu. Dan book creator mungkin pernah tahu atau pernah dengar itu hampir sama tampilannya seperti flipbook, tapi kita bisa langsung melayout seperti Canva sih sebetulnya. Nanti tampilannya juga seperti flipbook untuk kreator. Nah, ini bagaimana cara membuatnya nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Ini saya berikan ke Bapak Ibu. Nanti di-share linknya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sharing konsepnya tentang modul. Jadi tentang penyusunan modul. Jadi atau kalau sudah punya bahan tentang LKPD yang mungkin masih berserakan bisa dijadikan satu, nah secara sistematis atau janjian supaya nanti bisa tidak lagi itu lagi digunakan. Iya. Nanti cover bisa dikembangkan. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kalau saya ya terutama untuk membuat teks itu memang takut salah dan sebagainya. Jadi kebanyakan saya mengambil teks dari yang sudah ada, kemudian kadang saya rubah namanya, atau kalau misalkan itu hobi jadi saya ganti hobinya. Apakah itu sah-sah saja? Sah dan tidaknya tergantung nanti materi itu digunakan intern atau ekstern, disebarluaskan karena nanti hubungannya dengan copyright, karena pasti copyright itu ada keterbacaan dan sebagainya. Ada jumlah berapa, bukan plagiasi, berapa plagiasi. Lebih bagus disadur dari itu tetap dicantumkan. Jadi dikutip sumbernya. Jadi ditulis dikutip. Tetap. Jadi kalau misalnya mau mengganti, makanya sah tidaknya tergantung. Iya, berapa banyak karena itu kan kita dari membuat satu. soal biasanya kan tetap, maksudnya biar tiap tahun nggak namanya ini saja, jadi biar tiap tahun itu soalnya sebenarnya kan tinggal kita aja, cuman biar terlihat kreatif kita ganti namanya, kita ganti itu. Kalau soal kan tidak masalah ya Untuk intern misalnya. Kalau untuk soal, maksudnya bukan kalau soal mungkin berbeda, tapi kalau misalnya soal itu tak ada teks misalnya. Teksnya kemudian toh soalnya kan membuat sendiri ya, berbeda. Tapi ya. kalau misalnya jadi modul kan harus ditandatangankan ke kepala dinas ya. Ya, enggak. Oh, enggak harus perpustakaan. Jadi tapi tergantung Kan ini harus ada ini lingkupnya. Bu. Kan lingkup Ada. sekolah atau Ya, lingkup kalau kabupaten atau lingkup. Kalau kami sih yang paling aman ya lingkup sekolah. Jadi hanya tanda tangan Bapak Kepala Sekolah sama perpustakaan. Itu dengan poin 0,5. Iya. Dan lebih untuk konsumsi Iya. intern. Ya berarti enggak apa-apa. Tapi yang paling aman adalah dicantumkan sumbernya. Iya. Jadi kalau untuk misalnya soal tadi yang bukan untuk anak itu kita menggunakan teks ya. Jadi lebih baik kita mengambil dari website. Iya, tapi disebutkan di bawahnya kecil gitu. Jadi supaya nanti kalau kan kita nggak tahu juga ya teks kita itu nanti seperti ini, di sini pun saya ambil ini yang bebas, yang boleh digunakan. Saya juga menggunakan itu di belakangnya pun juga saya sebutkan kuelenya dari The Start, misalnya The Start juga. Ini kuelenya, ini komik ini saya sebutkan juga. Ini sumbernya komik dari sini. Nah, seperti itu. Dan ini memang sumber komik ini free juga. Jadi selama itu ada sumbernya itu yang terpenting gitu.
Jadi kalau untuk soal kan di bawahnya harus ada kan kalau soal. Nah karena ini apa namanya untuk ini kan modul yang untuk guru ya. Ini sebenarnya kan RPP yang jadi ini tahu jadi RPP jadi satu bisa juga. Tadi memang kalau dari terminologi makanya tujuannya arahnya kemana? Modulnya mau untuk siswa atau mau untuk guru karena ternyata apa namanya modul itu kan juga tujuannya bisa berbeda-beda. Bisa juga modul untuk guru. Seperti karena termasuk bahan aja kan kalau bannya buku apa Lerweg itu ada Lerhandbuch kan. Iya. Kalau Lerhandbuch kan itu konsepnya udah kalau kita hanya bikin satu kecil saja kan jadi modul juga gitu. Yang terkecil jadi bisa juga kalau ya itu misalnya ibu punya pengalaman best practice RPP dikumpulkan jadi satu kan bisa juga modul untuk mengajar dengan natif ilmunya kan bisa dijadikan satu dengan materinya bisa jadi modul juga kalau memang tujuannya yang disasar tapi kalau memang untuk LKPD yang sudah ibu buat kemudian dikumpulkan yang LKPD apa kita susun sistematis bisa juga jadi satunya yang wujudnya untuk membuat soal tadi betul jadi memang seperti Bu Wisma katakan juga jadi sumbernya diberikan takutnya ya karena pernah kalau tidak salah ada ya kejadian ya Bu ya buku yang sudah di-ACC oleh Puspur tapi kemudian ditarik karena yaitu banyak mengutip ya, mengutip sepertinya tanpa menyebutkan sumbernya. Sudah dipakai, sudah disahkan untuk dipakai. Iya. Akhirnya ya ditarik juga. Berarti sebenarnya sah kan ya kami ini membuat modul dengan bukan mencomot ya katakanlah kasarnya mencomot mencomot beberapa bagian dari buku yang memang sudah paten sudah layak dipakai memang hanya mencantumkan Weller. Nah, presentasi di situ ada itu harus buat arbiter lagi kan setelah ini nanti apa? Jadi itu sebagai apa ya? Sebagai dasar. Jadi ambil dari materi buku ini misalnya dialognya, tapi setelah dialog harus ada apa lagi yang harus dikembangkan. Gitu. Jadi atau teks, ambil teks kan. Nah setelah teks kan ada inhalt. Kemudian setelah membaca teks bisa apa? Bisa. Kalau modul itu harus detail banget, sehingga siswa tidak perlu tanya teman sebelah. Dia harus bisa mengerjakan modul itu dengan petunjuk yang kita berikan. Nah itu memberi keleluasaan kepada kita untuk anti plagiasi. Berikan petunjuk yang banyak. Jadi seperti di buku Westerplatte ini kan bahasa Jerman semua tuh. Oh kayaknya ini latihannya kurang. Berdasarkan latihan ini saya mau kok kadang-kadang makanya buku yang paling baik itu kan tidak ada. Kadang-kadang saya ngerasa latihan ini kok langsung melompat latihan ini ya. Kayaknya kurang latihan ini. Ya bisa dimasukkan kan dengan apa namanya bahasanya kan berbeda juga kan terjemahkan lah atau apa tambahan research materialien untuk supaya apa nyambung dengan latihan sebelumnya atau setelahnya atau dirasa kok latihannya cuma ini aja. Saya masih ingat buku lama yang namanya Cumbord, Cumsat, Cumteks. Jadi kita berpikirnya itu dari yang sederhana, kosakata dulu. Terus biasanya kok Jerman itu kan ada pasangan. Misalnya ein piknik makan. Itu ya, pasangan. Terus ungkapan komunikatif. Terus ada gramatika. Nah, tergantung kelas saja. Ibu mau aha efek dari ini dulu baru ke yang kecil-kecil atau kelasnya lemah banget. Dari kosakata dulu, gramatika, ungkapan, ya itu enggak apa-apa, boleh. Gitu. Nah, itu yang kita harus kreatif di situ.
Dan itu setiap sekolah berbeda-beda kan. Iya. Tidak beda muridnya Iya. bahkan beda kelas, beda cara. Betul. Kadang gini ya, kita itu kursus di Wisma Jerman gitu seminggu 2 kali dengan durasi waktu yang sama seperti anak-anak belajar pun hasilnya juga beda. Jadi anak-anak itu ya gimana ya? Ya sama dia di tempat kita ya sama kok gitu. Motivasinya itu yang Iya karena iya betul sih karena kalau Tapi lingkungan ya berpengaruh loh. Lingkungan teman sebelah-sebelah ya berpengaruh. Padahal saya merasa 5 jam kan struktur kurikulum kita 5 jam itu harusnya kan memberi keleluasaan anak-anak bisa menguasai NIVU A1, A2, tapi ternyata di lapangan itu enggak semudah itu. Iya kita alami kok sama. Sama ya? Oh ya sudah kalau begitu. Persis sama. Saya legol itu kadang merasa apa yang salah. Ya. Pokoknya guru harus sabar lah. Yang penting kita mengusahakan. Iya. Bu Wisma atau Bu Ririn ya, kan kita tuh nggak ada UNAS ya SMA. Standar yang diminta itu A2. Lalu mereka mengukurnya gimana? Si pembuat kurikulum ini, bahwa guru-guru di lapangan ini sudah berjalan sesuai koridor. Maksudnya yang membuat sudah terpenuhi, kebijakan gitu. itu. Ya termasuk antara lain P4TK waktu itu. P4TK dengan Goethe Institut dan perhitungan jam Bu. Kalau perhitungan jam itu A1 berapa jam pelajaran? Antara 75 sampai tergantung. 100 jam itu juga A1. Di nggak sampai 100 malah. Tapi kan hitungannya begini, 1 jam pelajaran itu 45 menit itu harus ditambah dengan jam mandiri dan jam terstruktur. Sehingga ketika kita mengatakan 1 jam pelajaran itu tidak hanya 45 menit siswa belajar, tapi 1 jam 60 menit untuk mandiri dan 1 jam untuk terstruktur. Itu hitungannya. Dengan penyerta itu ya. Itu hitungan kurikulum seperti itu. Dan memang harus seperti itu ya. Makanya harus ada PR tetap gitu. Kalau di Malang bagaimana Bu Ririn? Teman-teman di Malang? Sama. Langsung. Jadi langsung sama gitu. Karena gini, kalau kita di kampus mungkin jadi nggak menghitung ya jumlah. Kita itu menghitung jumlah untuk sekolah kompetensi ya yang bahasa Jerman. Kalau dihitung dari jam itu sebetulnya levelnya sudah C1. Hitungan jam karena sudah 1000 sekian. Tapi saya mengajar B2 aja. Jangan keras-keras. Iya, Saya BAin saja. Ya, saya mengajar BAin apalagi yang generasi pandemi kan itu kan banyak. Aduh, ya ini kan nanti kita menghadapi BAin itu level BAin tapi A2. Padahal kalau dihitung jam juga lebih dari itu. Saya membandingkan dengan murid saya yang di Goethe yang tadi menjadi bilang betul memang. Iya. Padahal kalau di durasi waktu itu lebih banyak di sekolah, lebih banyak di kampus. Lebih banyak di kampus juga, tapi ya untuk mencapai level seperti itu 1/4 aja loh enggak. Nah sekarang dengan anak yang pandemi, makanya kita juga ketir-ketir ini nanti. Ada banyak kemudahan juga yang sebetulnya justru sangat merugikan ketika salah menggunakan, yaitu kamus Google. Oh ya. Apalagi ada AI sama. Ya, artificial intelligence itu sangat ChatGPT. Kita itu sulit mengontrol. Meskipun kita tahu ini pasti ambil dari situ. Dan itu membodohkan. Betul. Tapi bisa juga enggak Bu yang ChatGPT itu. Saya juga karena kita bisa kalau nggak punya partner orang tuli ngomong dengan ChatGPT bisa. Iya. Loh makanya Bu, tergantung yang menggunakan. Makanya saya kalau mahasiswa kamu kalau wordsetnya sudah wordset kata-kata dewa gitu,
coret. Kan nggak mungkin bilang. Nah, jadi kan kita tahu kan kemampuan mahasiswa kita, banyak kita merendahkan atau apa ya, tapi kan kosakata ini nggak pernah digunakan, dia nulisnya gantinya seperti itu. Saya tanya balik, dia nggak tahu ya alamat. Ya udah, ngeceknya jadi seperti itu. Tapi kalau untuk sprechen, karena saya ngajar sprechen juga, jadi nggak ada alasan, toh kalian sudah tahu ChatGPT, ada partner orang Jerman, tinggal bilang tema apa, kamu ngomong, aussprache bagus dan tidak, dengan word biasa saja, dengan apa, Google Doc itu bisa juga kan. Jadi kita ada speaker, bisa ngomong, kalau Pak pengen tahu aussprache, bisa juga kan. Nah seperti itu, jadi tidak ada alasan lagi, tapi ya tetap aja. Latihan kita koreksi benar, tapi begitu tes. Nah, betul. Gitu. Karena biasanya ditutup gini. Iya. Nah, Cuma makanya. Iya. Ya memang tidak mudah lah, tapi ya kita usahakan. Gak apa-apa, kita berusaha untuk membuat yang terbaik lah. Iya. Jadi sebenarnya shorts itu sekarang banyak sampai umum. Iya. Dan kita kayaknya sepertinya harus tahu juga kan, ikuti perkembangan sumber-sumber itu, karena masih murid sekarang kan juga pintar kan, Lebih pintar dari generasinya kita. Kan beda. Nah, kalau kita nggak ngikutin juga ya salah kita juga gitu kan, dipintarin mereka dan sebagainya. Jadi ya itu tantangannya sekarang Iya. sih, yang memang harus itu juga dengan apa modul yang dulu memang harus cetak, sekarang ya banyak itu juga. Kita memang harus ya dipaksa harus mau mengikuti akhirnya. Tapi itu tadi intinya tidak perlu 100% harus baru, enggak ada. Tidak ada. Pasti berkembang, ada perubahan di sini, di satu sisi kita tambahkan, kita ubah, itu saja. Itu. Selama tidak ada cek plagiasi, maka silahkan, kebebasan itu sangat luas. Yang penting jangan sampai plek tidak mengakui sumbernya dari mana, karena kalau ketahuan kita yang kena, gitu saja. Iya ya. Matur nuwun Bu Ririn, waduh, pencerahan yang luar biasa ini dari Bu Ririn ya. Saya juga harus banyak belajar dari Bu Ririn. Terima kasih.